warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun ya, untuk kegiatan P5 di semester 1 ini dengan mengusung tema gaya hidup berkelanjutan dan fokus pada 3 dimensi. Yang pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kreatif, dan yang ketiga, bernalar kritis. Nah, kegiatan-kegiatan ini difokuskan dengan beberapa aktivitas. Tujuannya adalah agar anak mengenal tahapan-tahapan dalam proyek. Ya, nah di sini kami juga mengundang narasumber untuk memberikan pembelajaran terkait bagaimana daur ulang sampah yang ada di sekitar kita. Di sini juga anak-anak belajar bagaimana dengan sampah, kemudian dampak sampah pada lingkungan, kemudian bagaimana juga mengelola sampah-sampah yang ada di sekitar kita menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, khusus untuk tim Project 2 ini, kami memberikan pembelajaran kepada anak-anak bagaimana membuat daur ulang itu menjadi kesetan kaki, kemudian dompet yang cantik, kemudian talenan untuk di meja makan, dan ada dompet yang lebih besar lagi. Tujuannya supaya anak nantinya dia bisa membuat sendiri dan mempunyai ide sendiri, sehingga ini menjadi program berkelanjutan bagi anak-anak di rumah, dan ini bisa menjadi home industry ke depannya bagi anak-anak ketika mereka melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya.
Nama saya Muhammad Rifki Barsa dari kelas 84. Saya menjelaskan kesan-kesan saya dari belajar P5. Saya membuat keset dari kayu kaca. Contohnya seperti ini. Ternyata sampah bisa dijadikan bahan yang berguna. Seperti keset. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kansa dari kelas 8. Pesan saya selama mengikuti kegiatan P5 adalah saya mendapatkan ilmu dari kegiatan ini, mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih bernilai jual dan barang yang lebih bermanfaat. Salah satu contohnya ada membuat keset dari kain kaca dan membuat dompet dari kain kaca. Di sini saya lagi memahat dompet. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayunintia, saya dari kelas 81. Kesan saya di P5 semester 1 ini, saya dapat membuat keset dari kain perca dan dompet dari kain perca. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Purapardini dari kelas 84. Saya belajar banyak dalam kegiatan P5 dan saya jadi belajar dalam memadukan bahan ulang yang tidak terpakai lagi, yaitu bisa menjadi keset atau dompet. Ini yang saya bisa lakukan sekarang. Saya lagi belajar menjahit dan melakukan kegiatan lainnya. Saya juga bersosialisasi dengan teman dan saya juga bisa mendapatkan teman banyak di dalam P5 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazmil dari kelas 83. Saya di sini merasa senang karena dapat bisa membuat keset. Saya juga menjadi tahu cara membuat keset yang baik dan menarik seperti apa. Belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia.
telah menyelesaikan tema 1 yaitu gaya hidup berkelanjutan. Hari ini adalah gelar karya untuk tim project 2 yaitu kelas 81, 82, 83, 84 dengan 8 fasilitator. Sampai berjumpa kembali di tema berikutnya yaitu tema 2 yaitu tema apa? Rekayasa teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tabipun, saya Ibu Yulia Loviana. Dengan adanya P5 di sekolah, dibimbing oleh semua bapak ibu guru di sekolah, anak-anaknya jadi aktif, kreatif. Selanjutnya mereka juga tercipta gotong royong, saling tolong menolong antara kawan, teman-teman baik laki-laki dan perempuan. Dengan adanya P5 di masa yang akan datang, misalkan mereka tidak bisa melanjutkan sekolah, orang tua tidak mampu, mereka punya keahlian sendiri, sudah tahu dan bisa menambah ekonomi mereka nanti dengan mereka berkreatif ini aktif dengan usaha mereka menambah ekonomi mereka sendiri untuk mereka masing-masing, untuk diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Bu Suharti SPD. Nah, setelah saya mengikuti P5 ini, saya merasa ilmunya bertambah. Bertambahnya itu dari teman-teman tim. Jadi banyak masukan untuk anak-anak, kemudian kita para pendamping mendengar sehingga dapat ilmunya banyak. Disitulah kita dapat membimbing anak secara langsung untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang selama ini tertulis. Anak-anak bisa langsung mengerjakannya di lapangan, yaitu di ruangan bersama-sama kelompok yang lain. Nah, dari situ anak-anak dengan adanya P5 ini dia mendapat ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk teman-temannya, sehingga dia bisa menerapkan ilmunya nanti pada saatnya di lapangan atau pada saatnya dia setelah lulus dari sekolah. Itu saja kesan-kesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Reni Aprilia. Dalam kegiatan P5 ini banyak hal yang saya dapatkan karena ini kali perdana saya terlibat dalam kegiatan P5. Salah satunya adalah terbangun kerjasama yang solid di dalam tim fasilitator di bawah koordinator Bu Meli. Saya sangat berterima kasih terhadap Bu Meli, keren. Bisa jadi mood booster bagi kami, juga buat teman-teman sekalian fasilitator, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini. Sedangkan untuk peserta didik, di dalam proses saya melihat mereka terlihat sangat antusias dalam mengembangkan kreativitas masing-masing. Dengan harapan setelah kegiatan P5 dengan tema dan gaya hidup berkelanjutan ini selesai, mereka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya tim fasilitator Project 2 mantap. Assalamualaikum. Tabipun, saya fasilitator P5 tema gaya hidup berkelanjutan. Hasil dari P5 kami kali ini adalah bahwa siswa mampu bernalar, kritis, dan kreatif. Di sini anak-anak diajarkan untuk membuat keset dan membuat dompet dari sisa-sisa kain perca. Diharapkan setelah melakukan pembelajaran P5, siswa-siswi kita mampu berkarya di luar sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.